If you won't stop her, get out of the way. You're still willing to die for her. Kayak apa kabarnya berataan? Sehat-sehat aja kalau paninian. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan melanjutkan series Warrior Season 3 yang dirilis pada tahun 2023. Setelah sempat berkonflik di Season 2, Ahsam dan Yeongjun akan bersatu kembali untuk menghadapi segala rintangan yang ada, mulai dari perang antar geng melawan orang-orang rasis hingga melawan pemerintah. Season ketiga ini akan membawamu ke petualangan yang penuh dengan intrik dan bisa memompa jantungmu 2 kali lebih kencang. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Warrior Season 3. Season kali ini dimulai dengan memperlihatkan Ahsam yang sedang makan di sebuah warung. Di sini, kita juga ditunjukkan dengan kondisi Chinatown yang mulai membaik setelah kerusuhan tempo hari, di mana para buruh kulit putih menyerang imigran Cina atas dasar kebencian. Tapi walaupun begitu, warga Chinatown tetap berusaha optimis dan kembali membangun rumah dan tempat usaha mereka. Kemudian Ahsam menyuruh seorang bocil untuk memberi kode kepada Yeongjun bahwa dia sudah siap menggerebek geng Longzi yang berani-beraninya berbisnis di wilayah Hopeway. Dan tanpa pikir panjang, Ahsam CS pun membrutal sejadi-jadinya. Di tengah pertarungan, Ahsam kembali berduel dengan Leong yang sampai saat ini belum pernah dia kalahkan. Dengan teknik andalan masing-masing, mereka pun langsung jual beli serangan. Sialnya, pertarungan harus berhenti gara-gara kedatangan Bill dan para polisi. Sontak semua orang pun berusaha melarikan diri. Singkat cerita, semua geng di Chinatown mulai kesulitan mendapat penghasilan gara-gara Buckley menutup akses wilayah itu dari luar, sehingga UMKM di sana mendapat penghasilan yang jauh lebih sedikit. Dan tentu saja, hal ini berimbas pada pemasukan geng Hopeway yang selalu menerima pajak dari para pedagang. Akan tetapi kali ini para pedagang tidak bisa membayar karena mereka pun kesulitan untuk bertahan hidup. Kemudian salah satu pedagang juga mengatakan kalau geng Hopeway sekarang tidak berdampak apa-apa bagi kehidupan mereka. Padahal saat Paderjun masih menjabat, geng Hopeway selalu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi semua penduduk Chinatown. Mendengar hal itu, Yeongjun pun merasa tersinggung dan langsung menggaplok pedagang tersebut. Untung saja Ahsam mampu menenangkannya, karena kalau tidak, pedagang itu pasti sudah almarhum di tangan Yeongjun. Berbeda dengan Hopeway, urusan Longzi justru lancar jaya sebab Mai Ling diam-diam berkomplot dengan Buckley. Selain itu, dia juga sekarang menambah aliansi dengan mengajak geng Jiang Yao untuk bergabung dengannya. Mau kondo nih alias modal komplotan doang. Geng Jiang Yao ini dipimpin oleh seorang master bela diri bernama Kong yang juga merupakan teman lama Leong. It will be my honor. Welcome to the Longzi.
Tidak hanya menambah aliansi, Mei Ling juga berusaha melebarkan sayap bisnis Longzi, di mana dia meminta bantuan Wang Chao untuk memperkenalkan komunitas wanita kulit putih sukses kepadanya. Nah, kumpulan Sugar Mommy nih. Dengan harapan dia bisa bekerja sama dengan mereka. Namun di sini dia sengaja tidak mau memberitahu identitas aslinya agar mereka tidak memutus hubungan kerjasama jika tahu kalau dia adalah ketua geng kriminal. But it served me well. Di sisi lain, Leong justru tampak tidak setuju dengan rencana Mei Ling karena menurutnya Mei Ling terlalu ambisius untuk mencari uang, padahal inti dari geng Longzi adalah kekeluargaan. Apalagi bosnya itu juga berniat untuk melakukan ekspansi ke wilayah lain di luar Chinatown. Dan sebagai anggota geng yang punya prinsip, Leong merasa Mei Ling sudah terlalu dibutakan oleh kekuasaan. They'll never treat us as equals. Chinatown is getting smaller. We need to expand, and our money is as good as anyone else's. Di lain pihak, kita diperlihatkan dengan Larry yang kini sudah diangkat sebagai anggota DPR berkat bantuan Buckley. Di sini dia berusaha memperjuangkan hak-hak buruh kulit putih yang semakin hari semakin sulit mendapat pekerjaan. Tapi karena belum pernah terjun ke politik sebelumnya, Larry pun bingung dengan sistem birokrasi yang terlampau rumit, di mana aspirasi yang dia perjuangkan harus dirundingkan terlebih dahulu dengan anggota lain lalu menunggu persetujuan dari pusat. Never says anything new. Welcome to politics, Mr. Leary. Negotiate with your suppliers. You think I haven't? It's all I do. Di waktu yang bersamaan, Buckley menunjuk seorang kepala polisi baru bernama Benjamin yang berasal dari Departemen Kepolisian New York. Di sini wali kota itu juga memperkenalkannya kepada Bill yang akan membantunya selama menjabat di San Francisco. Melihat gelagat Benjamin yang songong, Bill pun punya firasat buruk dengan kebijakan-kebijakannya. Dan benar saja, kepala polisi baru ini langsung mengerahkan pasukan untuk menggerebek kawasan kumuh milik para imigran Cina. They're the San Francisco Police Department. Wave the butts. Are you questioning my methods, Sergeant? Entah kenapa Bill semakin merasa gusar dan khawatir kalau Benjamin akan menyulut konflik antara warga kulit putih dan China. Di momen ini Bill pun mulai merindukan kehadiran Richard Lee yang kini bekerja di sebuah bar. Dia kemudian menemuinya dan mengajak mantan polisi itu untuk kembali bertugas sebab dia yakin Benjamin akan semena-mena ke depannya. Akan tetapi Richard Lee masih belum siap kalau harus kembali jadi polisi lagi karena nggak mau makan uang hasil sogokan. Malam harinya, Ah Sam menemui Ah Toy di warung remang-remangnya. Di tempat ini, Ah Toy mengatakan kalau dia akan tinggal bersama Nelly untuk sementara waktu. Jadi dia menitipkan bisnisnya kepada Wang Chao. Selain itu, dia juga meminta Ah Sam untuk mengamankan tempatnya jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. There's plenty of room in the carriage. Di tempat yang sama, Yong Jun tiba-tiba mendatangi Wang Chao sambil marah-marah lalu menancapkan kapak di atas meja. Melihat itu, Wang Chao pun bertanya-tanya kenapa bos Hopway itu sangat emosional. Rupanya Yong Jun tidak terima karena dia telah menjual kapak pada geng Longzi. Sebagai orang yang netral, Wang Chao pun berkata kalau dia bebas menjual barang ke pihak manapun asalkan menghasilkan uang. Selain itu, dia juga memperingatkan Yong Jun untuk bersikap lebih bijak lagi sebagaimana Father Jun memimpin Hopway. Akan tetapi Yong Jun malah menyuruh Wang Chao untuk memilih antara berpihak pada Longzi atau Hopway. Mendengar itu, Wang Chao pun menegaskan kalau dia tidak akan memihak pada geng manapun. Don't threaten me. Doesn't work. It's Chow. You pay and he delivers. Usai bersih tegang dengan Yong Jun, dia pun bertanya kepada Ah Sam kenapa ketua Hopway itu menjadi sangat temperamental akhir-akhir ini. Ah Sam pun menjawab kalau Yong Jun sangat wajar jika bersikap seperti itu sebab keuangan gengnya sedang tidak baik-baik saja. Ditambah lagi ada banyak usaha di Chinatown yang ditutup oleh pemerintahan Buckley.
Setelah berpikir sejenak, Wang Chow menawarkan sebuah solusi di mana dia menyarankan agar Asam dan Yong Jun merampok sebuah geng bandit kulit putih, di mana geng itu menyimpan uang yang sangat banyak di markasnya. Selain itu, Wang Chow juga ingin memberi pelajaran bagi mereka karena pernah merendahkannya saat dia sedang jualan senjata. Now is the time to adapt. One time, stairs in the docks. While I was there, I saw cash. Singkat cerita, Wang Chow pun mengajak Asam, Yong Jun, dan Hong untuk tancap gas ke markas para bandit. Sesampainya di sana, mereka pun langsung membantai semua bandit yang ada. Dan seperti biasa, kemampuan gelut Asam CS sama sekali tidak boleh diremehkan, karena hanya dalam hitungan menit mereka mampu melibas habis para jamet tersebut. Tapi sayangnya mereka tidak menemukan uang seperti yang dikatakan oleh Wang Chow. Namun tidak disangka mereka malah menemukan plat pencetak uang, yang tentu saja hal ini jauh lebih menguntungkan sebab mereka bisa mencetak uang sebanyak-banyaknya. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan dua orang agen khusus Amerika yang mengabdi untuk Kementerian Keuangan khusus untuk mengusut kasus pencetakan uang palsu. Dan kali ini mereka terlihat sedang mencegat dua orang jamet yang sudah mereka pantau sejak lama. Namun ketika salah satu agen mengecek bagian belakang, kedua jamet itu tiba-tiba mengeluarkan senjata dan... Beruntung salah satu agen mampu melumpuhkan si jamet walaupun harus kehilangan rekannya. Kemudian si agen menemukan bukti uang palsu yang dibawa oleh jamet tersebut. Dan tanpa banyak basa-basi, dia pun memaksanya untuk memberitahu di mana uang palsu itu dicetak. We haven't finished our conversation! Singkat cerita, jamet itu pun mengantarkan si agen sampai ke markasnya, dan ternyata dia adalah salah satu anggota bandit yang berhasil kabur dari pembantaian Asam CS. Di tempat ini si agen terus menyiksanya sampai dia memberitahu di mana lokasi plat uang yang hilang. Di waktu yang bersamaan, Asam, Yong Jun, dan Wang Chow terlihat frustasi karena mereka selalu gagal untuk mencetak uang dengan plat yang mereka curi. Padahal mereka sudah mencoba berkali-kali, tapi gambar pahlawan di uang itu tetap melayot. Akhirnya Asam pun memutuskan untuk mencari orang yang mengerti tentang percetakan. Get me? I got you. Asam kemudian mengunjungi tempat usaha fotokopi milik Mas Yanto dan meminta si pemilik untuk ikut dengannya. Namun Mas Yanto menolak karena tidak mau terlibat dalam kegiatan kriminal. Di sisi lain, anak si pemilik yang bernama Yanmi justru menawarkan diri untuk ikut. Sebagai anak tukang fotokopi yang sehari-hari berurusan dengan kertas dan tinta, tentunya Yanmi sangat paham dunia percetakan. Dan setelah mengecek semua peralatan yang dimiliki oleh Asam CS, dia tidak menemukan error atau kesalahan bahan. Yang jelas, kegagalan mereka disebabkan oleh skill yang cupu. Kelas anaknya Mas Yanto. Yanmi lalu mengatakan kalau dia bersedia membantu asalkan geng Hopway tidak menarik jatah preman ke toko ayahnya lagi. Mendengar itu, Yong Jun pun setuju dan langsung meminta Yanmi untuk mencetak sampel uangnya. Dan secara mengejutkan, uang yang dicetak oleh Yanmi 99,999% mirip dengan uang asli. How's it going? This is a product. Holy shit. Di sisi lain, Buckley terlihat sedang ketar-ketir karena lawan politiknya lebih populer daripada dirinya. Dan jika hal ini tidak segera diatasi, maka dia pasti akan kalah di pemilihan mendatang. Oleh karenanya, dia pun membuat konferensi pers dengan mengundang Benjamin sebagai kepala polisi baru. Di sini dia memuji kinerjanya yang mampu menggerebek orang-orang Cina kumuh.
Dan dia mengatakan ini di depan puluhan wartawan agar warga kulit putih San Francisco tahu kalau dia tidak suka dengan imigran Cina. Chief of Police, a successful raid in Chinatown. Keesokan harinya, panitia pemilu mengadakan debat calon wali kota baru di alun-alun kota. Dalam acara ini, Buckley kembali menegaskan bahwa dia tidak akan mentoleransi orang-orang Cina, terutama mereka yang berbuat kriminal. Tapi di lain pihak, lawan politiknya justru berjanji akan melindungi setiap warga San Francisco dengan adil tanpa membeda-bedakan ras atau etnis. Selain itu, dia juga menyindir Buckley dengan mengatakan bahwa dirinya memiliki keluarga yang harmonis, sedangkan Buckley sama sekali tidak berkeluarga. Dan menurutnya, kepala keluarga yang baik pasti bisa menjadi pemimpin yang baik. Alhasil, lawan politik Buckley ini pun dipuji-puji oleh warga San Francisco. You gotta get out there. What's the flesh? People like a family man. There's no getting around it. Can't win a war without getting a little bloody on it. Di tengah kerumunan warga, ada seorang wanita, sebut saja dia May, yang menawarkan diri untuk menjadi tim suksesnya. Di sini dia mengaku sebagai konsultan politik yang bisa membuat Buckley lebih disukai oleh orang-orang. Di waktu yang sama, Mai Ling terlihat sedang berbincang-bincang dengan Kong untuk membicarakan geng Hopeway yang mulai rapuh. Dalam obrolan ini, Kong menyarankan agar Mai Ling tidak perlu buang tenaga untuk menghancurkan geng musuh karena Hopeway akan runtuh dengan sendirinya. Apalagi Yong Jun bukanlah pemimpin yang strategis seperti Pader Jun dulu. Patience, and the grass will be milk soon enough. Pada akhirnya, Mai Ling memilih untuk menambah kekuatan Longzi dengan mengutus Leong dan Kong untuk mengajak geng-geng kecil untuk bergabung. Dan jika menolak, maka mereka harus segera dihabisi. Kill them. Joining the Long Sea is the only path forward for Chinatown. But you'll never have mine. Sementara itu, Larry mendapat komplain dari Lemon dan para pengusaha yang terganggu dengan buruh kulit putih karena mereka selalu membuli para imigran Cina. Dan tentunya hal itu bisa menghambat proses produksi yang sedang berlangsung. Mendengar hal tersebut, Larry pun merasa malu kepada para anggotanya. Padahal selama ini dia selalu memperjuangkan hak mereka. Tapi setelah mendapatkan haknya, mereka malah tidak bersyukur. Dia pun langsung mengusir kedua buruh itu tanpa ragu. Kemudian dia mewanti-wanti kepada semua buruh kulit putih untuk bersikap fair dan bekerja sesuai dengan aturan. Karena menurutnya masalah dengan imigran Cina seharusnya tidak dibawa ke pekerjaan. Hey, we thought we ought to work with tanks. You think there are 10 other Irishmen waiting to take your place, you ungrateful prick? You don't want this job? I'll give it to someone who does. Di waktu yang bersamaan, Neely kedatangan tamu bernama Douglas yang merupakan pengusaha sekaligus politisi. Di sini Douglas datang untuk membeli lahan perkebunan anggur miliknya sebab pemerintah akan segera membangun rel kereta di jalur tersebut. Akan tetapi Neely menolak secara halus karena lahan itu sangat berharga baginya dan bagi para wanita yang dia lindungi. Land is not for sale. Not to you, not to anyone. I have a room full of lawyers who will make that clear to anyone who says otherwise. Di sisi lain, agen khusus yang sedang menyelidiki uang palsu kini mendatangi kantor polisi untuk merekrut anggota yang paling kompeten untuk dijadikan partner. Tapi di sini dia sempat bersitegang dengan Benjamin yang merasa diatur-atur. Sampai akhirnya dia terpaksa membantu si agen karena dia adalah utusan dari pusat. Namun si agen justru tidak mau merekrut anggota yang disarankan oleh Benjamin sebab mereka hanyalah polisi-polisi korup.
Alhasil dia pun menemui Richard Lee yang memiliki catatan paling impresif di kepolisian, dan ternyata si agen sudah tahu siapa dia sebenarnya. Di sini juga terungkap kalau Richard Lee pernah terlibat dalam kasus pembunuhan yang belum terungkap, dan jika dia mau membantu penyelidikan uang palsu, si agen berjanji tidak akan mengungkit kasus pembunuhan tersebut. Assume I know a lot more than you think. Help me find those missing plates, and I clean up your Georgia mess. Think about it. Keesokan harinya, Richard Lee kembali mengenakan seragam untuk bertugas, tapi kali ini dia sudah resmi menjadi agen khusus untuk mengusut kasus penyelidikan uang palsu. Di sini Richard Lee menjelaskan bahwa dia curiga penyebaran uang palsu berasal dari Chinatown, dan untuk mengecek keaslian uangnya, dia sudah menyiapkan cairan kimia yang bisa melunturkan tinta palsu di dalamnya. Which word didn't you understand? Those payoffs you're taking could be counterfeit too, so. My man has work to do. Tanpa pikir panjang, Richard Lee pun mendatangi pusat segala informasi di Chinatown. Siapa lagi kalau bukan Wang Chao? Dia kemudian bertanya tentang dalang dari pencetakan uang palsu. Tapi sebagai orang yang terlibat secara langsung, Wang Chao pun tidak mau memberitahu informasi apapun. You get paid, and I make sure you stay out of jail. Exit that way. Besoknya, Wang Chao mengajak Asam, Yong Jun, dan Hong pergi ke tempat Jack, si pemasok barang haram, untuk menggunakan uang palsu sebagai alat tukar. Dan ternyata bandar tersebut sama sekali tidak curiga dengan keaslian uangnya. Sontak mereka pun sangat senang karena dengan uang palsu, keuangan Hopeway mulai membaik lagi. Uang haram kalau buat beli barang haram, haramnya double nggak sih? I guess you do. Setelah mencetak uang yang banyak, Yong Jun menjadi kalap dan mulai membagikan uang-uang itu kepada warga Chinatown dengan harapan dia bisa dipandang sebagai pemimpin geng yang bisa diandalkan. Namun Asam tidak suka dengan caranya, karena dengan menyebarkan uang itu secara terang-terangan maka polisi akan lebih mudah mengendus sumbernya. Jadi dia meminta Yong Jun menggunakan uang tersebut hanya untuk keperluan geng saja. Businesses buy inventory with the chop that I give them flows back into our pockets. All right? Anyway, you just make sure that girl keeps printing. Di sisi lain, Mei Ling mendatangi sebuah acara yang diadakan oleh komunitas wanita bule sukses untuk mencari relasi agar bisa melakukan ekspansi bisnis. Selain dirinya, Buckley juga turut hadir sebagai tamu PPIP. Di acara ini, Mei Ling tentu saja menjadi pusat perhatian sebab dia adalah satu-satunya orang Asia yang hadir. Belum lagi dia juga mengenakan kebaya China yang jauh berbeda dari gaun orang-orang bule. Intinya, Mei Ling ingin menunjukkan rasa kebanggaannya sebagai etnis Cina. Di tengah acara, Mei Ling dikenalkan dengan suami dari temannya yang merupakan seorang bankir di bank swasta. Dan tentu saja dia sangat antusias dengan perkenalan tersebut. This is my husband, Bernard. It's a pleasure. Hardly the sort that would impress a banker of your stature. May I say your English is Cheers. Malam harinya kita diperlihatkan dengan Larry yang mendatangi tempat Douglas. Di sini dia mendapat tugas dari seseorang untuk mengancam Douglas agar tidak terlalu ambisius dalam perluas bisnisnya. Akan tetapi dia sama sekali tidak takut karena dia memiliki banyak bodyguard yang bisa saja membunuh Larry saat itu juga. Lagi pula dia tahu kalau ada banyak orang yang ingin menjatuhkannya. I never travel alone. I'm not the man you threaten, Mr. Larry. Let's have a chat. Di lain pihak, Nelly, Ahtoy, dan Lai sedang bersantai di dekat kebun anggur. Tapi tidak lama kemudian, ada sekelompok orang yang membakar kebun serta gudang milik Nelly. Dan ternyata mereka adalah orang kiriman Douglas. Sontak ketiga wanita itu pun langsung mengambil senjata dan memburu orang-orang tersebut.
Sayangnya, walaupun berhasil menghabisi sebagian dari mereka, tapi tempat itu sudah terbakar habis. Padahal ini adalah tempat perlindungan bagi para wanita Cina. Ditambah lagi ada beberapa wanita yang tewas akibat kebakaran, dan hal itu membuat Nelly, Ahtoy, dan Lai sangat terpukul serta tidak tahan menahan tangis mereka. Nothing if you're dead. Setelah kejadian itu, Ahtoy merasa putus harapan dan memutuskan pulang ke Chinatown. Kemudian, dia kembali ke mode aslinya sebagai pemilik warung remang-remang. Di sini, dia dihampiri oleh Bill yang ingin memberitahu bahwa kepala polisi telah diganti oleh Benjamin, di mana Benjamin adalah orang sengak yang susah dikendalikan. Jadi bisa saja kepala polisi itu akan menggerebek tempatnya. Coming down hard on Chinatown. I may not be able to keep trouble from your daughter. Keesokan harinya, Richard Lee dan si agen rahasia kembali melakukan penyelidikan. Kali ini dia pergi ke warung milik Ahtoy untuk mengecek peredaran uang di sana. Dan kebetulan dia melihat seorang warga yang menggunakan uang palsu untuk bertransaksi. Dari sini Richard Lee menyimpulkan bahwa uang palsu itu kebanyakan beredar di wilayah kekuasaan Hopeway. Jadi dia menyarankan si agen khusus untuk berfokus di wilayah tersebut saja. Territory in Chinatown, testing bills. Most of it could be more in shops here, Hopeway headquarters. Tanpa membuang-buang waktu, kepolisian pun langsung menggerebek markas Hopeway dan menangkap Yongjun. Tapi karena tidak menemukan barang bukti apapun, Benjamin pun mengancam akan mendeportasi Yongjun jika tidak mau memberitahu tempat penyimpanannya. Mendengar itu, ketua Hopeway tersebut malah petatang petenteng hingga membuat Benjamin mengamuk dan langsung menghajarnya dengan bertubi-tubi. So you want to be the big man, huh? Do it, princess. Come on, there. I can see that, Bill. Not your house. You have nothing, Jason. Not your house. Sementara itu, ternyata mesin pencetaknya sedang diamankan oleh Asam dan Yanmi yang diam-diam keluar dari wilayah Chinatown. Tapi sialnya, mereka harus berhadapan dengan polisi dari polsek lain yang mencurigai kereta kudanya. Dan karena tidak punya pilihan lain, Asam pun menggiring mereka ke tempat yang gelap dan... Setelah dihajar habis-habisan, para polisi itu melapor kepada Bill dan Richard Lee tentang dua orang mencurigakan yang keluar dari Chinatown. Namun mereka tidak mengenali Asam dan Yanmi, jadi Richard Lee pun tidak bisa menduga siapa orang yang menghajar para polisi tersebut. Keesokan harinya, kita diperlihatkan dengan Leong yang sedang berlatih kungfu bersama Kong. Rupanya selain berteman, Leong juga sering belajar teknik kungfu dari Kong. Bahkan dia sudah menganggapnya seperti kakak sendiri yang selalu membimbingnya dalam hal apapun. Di sela-sela latihan, dia curhat kepada Kong mengenai Mei Ling yang semakin hari semakin serakah. Smiling. Mei Ling is very smart. Must have known her ambitions would reach beyond the confines of Chinatown. Good thing she has you to remind her. Di sisi lain, Mei Ling mengunjungi rumah temannya yang memiliki suami bankir sukses. Di tempat ini, dia berusaha membujuknya untuk bekerja sama, di mana dia ingin menginvestasikan uang penghasilan geng dengan mengandalkan analisis dari si bankir. Dan karena uang Mei Ling cukup banyak dan menggiurkan, si bankir pun menerima tawaran kerjasamanya. When can we start?
Setelah membicarakan bisnis, mereka bermain biliar bersama sambil menceritakan latar belakang masing-masing. Kemudian di tengah permainan, istri si bangkir pergi ke belakang sebentar karena kebelet buang hajat. Dan sebagaimana yang dikatakan Rasulullah, jika ada pria dan wanita yang berduaan di sebuah ruangan, maka yang ketiganya adalah setan. Di sini si bangkir berusaha mendekati Mailing yang menurutnya lebih cantik dari sang istri. Tapi Mailing langsung menolaknya saat itu juga. Hanya saja istri si bangkir salah paham dan langsung memanggil polisi untuk menangkap Mailing. I hope they send you back to China. Di penjara, Mailing mendapatkan siksaan dari polisi seperti yang diterima Ahsam di season pertama. Setelah mendengar penangkapan bosnya, Leong pun mengumpulkan para sesepuh geng untuk mendiskusikan bagaimana cara mengeluarkan bosnya dari sana. Hanya saja para sesepuh justru ingin membiarkan Mailing mendekam di penjara. Apalagi setelah mengecek buku kas, mereka akhirnya tahu kalau bosnya itu mengambil uang dan menginvestasikannya tanpa musyawarah. Meskipun begitu, Leong akan tetap mencari cara untuk melepaskannya, karena bagaimanapun juga perasaannya pada Mailing sudah terlanjur dalam. Hey, you agree with him? Fine. Did you know she was invested with the Ducks? 1/3 of the Tong's cash reserves. Oh, and not the other way around. Alhasil dia pun mendatangi bawahan Buckley dan memintanya untuk mengeluarkan Mailing secepat mungkin. Dan jika dia menolak, maka Leong akan menyebarkan masa lalu kelam Buckley, yang ternyata sang wali kota adalah mantan pasukan konfederasi, di mana kelompok ini pernah memisahkan diri dari Amerika serta melestarikan budaya perbudakan. Sontak bawahan Buckley pun tidak bisa berkutik dan mau tidak mau harus melepaskan Mailing. Get her out. Sementara itu, Yongjun yang sebelumnya ditangkap polisi kini dipindahkan ke tempat penampungan imigran ilegal. Di tempat ini, para polisi nantinya akan mendeportasi mereka secara bertahap. Mendengar itu, Yongjun mengatakan kalau dirinya bukanlah imigran sebab dia sudah berada di San Francisco sejak lahir. Tapi walaupun begitu, para polisi tidak percaya kepadanya. Born in San Francisco. Regular Abraham Lincoln. Alhasil dia pun terpaksa menjalani kehidupan seperti gembel di tempat tersebut dan mau tidak mau pasrah menerima kondisinya. Lalu ketika dia sedang makan siang, ada seorang tahanan yang mendatanginya. Dan ternyata dia tahu bahwa Yongjun adalah pemimpin Hopeway. Dia kemudian mengajaknya masuk ke sebuah ruangan untuk ngopi-ngopi dan bincang sana-sini. Tapi setelah masuk, dia justru dikepung oleh semua orang di sana. Dan rupa-rupanya mereka adalah orang-orang yang memiliki dendam kesumat pada Hopeway karena orang tua mereka pernah disiksa gara-gara tidak membayar jatah preman. Dan sekarang mereka ingin melampiaskan kemarahan terhadap Yongjun. Di luar tempat itu, Ahsam dan Hong terlihat sedang memantau keadaan sekitar. Ternyata tempat ini benar-benar dijaga dengan ketat oleh kepolisian. Dan masalahnya, polisi di bawah kepemimpinan Benjamin ini sama sekali tidak bisa disuap, tidak seperti polisi-polisi sebelumnya. Alhasil mereka berdua harus mencari cara lain untuk mengeluarkan Yongjun dari sana. Tidak berselang lama, Yongjun tampak sedang kesakitan setelah dikeroyok puluhan orang. Lalu ketika dia sudah hampir putus asa dengan hidupnya, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang menghampirinya. Dan ternyata orang ini adalah Pader Jun alias ayahnya sendiri. Find something better out there. But I'm happy to see you. Dia lantas mengajak sang anak kabur dari penjara lalu kembali ke Chinatown. Dan di sini Pader Jun merasa senang bisa bertemu lagi dengan sang anak.
Sebelum kabur, dia menceritakan bahwa sebelumnya dia ingin pergi ke New York untuk menikmati masa pensiun di sana. Namun, dia malah ditangkap oleh polisi rasis karena dianggap seperti gelandangan. Dan akhirnya dia pun dimasukkan ke tempat itu dan sudah mendekam selama 1 bulan lebih. Dan kali ini, dia bermaksud mengajak Yongjun untuk kabur bersama. Take out as many of them as you can. Go out strong. Di sisi lain, Ahsam dan Hong baru saja menyiksa seorang polisi agar dia mau melepaskan Yongjun. Tapi ternyata polisi itu tidak mau melakukannya walaupun sudah babak belur. Merasa frustasi dengan masalah ini, Ahsam pun memilih untuk mendatangi Mailing yang juga baru saja keluar dari penjara. Di sini dia menawarkan uang puluhan ribu dolar agar pihak Longzi mau membantunya mengeluarkan Yongjun. Hanya saja Mailing sudah tahu kalau uang tersebut adalah uang palsu. Jadi dia tidak mau menerimanya kecuali Ahsam mau bekerja sama untuk mencetak lebih banyak uang lagi. Karena dengan begitu dia akan melepaskan Yongjun lewat kenalannya di pemerintah. Dan karena tidak punya pilihan lain, Ahsam pun terpaksa menerima tawaran sang adik. Longzi will provide a space to continue printing. We all get rich together. Di waktu yang bersamaan, para imigran yang akan dideportasi sudah berada di dekat pelabuhan untuk dipulangkan ke Cina. Dan sesuai rencana, Yongjun dan ayahnya sudah bersiap untuk kabur dengan mengeluarkan sebuah pisau. Tapi tidak berselang lama, ada orang kiriman dari pemerintah yang mengatakan pada para petugas bahwa Yongjun dan ayahnya tidak jadi dideportasi. Right? Greetings from the sun. Malam harinya, Yongjun pun langsung merayakan kebebasan dan berterima kasih pada Ahsam yang telah mengeluarkannya. Hanya saja saat dia tahu bahwa Ahsam membuat kesepakatan dengan Mailing, ekspresi Yongjun berubah seketika. Selain itu, dia juga marah sebab Ahsam melibatkan geng musuh dalam hal ini. Namun, Ahsam membela diri dengan mengatakan kalau dia melakukan itu karena dia terpaksa. Karena kalau tidak, maka Yongjun tidak akan pernah kembali ke San Francisco lagi. You gave away the fucking store to our worst enemy.